Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku bukan lagi mau ngebahas film Marvel ya. Di sini aku akan ngebahas tentang series Peacemaker di HBO Max dari DC Comics. Untuk teman-teman semua subscriber baru di channel ini, untuk pembahasan film memang gak cuma Marvel aja ya guys. Intinya di channel ini aku akan ngebahas semua film fantasi dan series yang aku sukai aja ya. Seperti contohnya Wizarding World, Fantastic Beasts, Harry Potter, Lord of the Rings, Game of Thrones, House of Dragon, Wheel of Time, film superhero DC, dan film fantasi lainnya yang aku sukai. Dan juga di channel ini aku sering nge-review mainan-mainan action figure aku ya guys. Jadi for your information aja bagi yang baru gabung di channel ini. Jadi kita tetap bahas film-film menarik di luar Marvel ya teman-teman. Film-film yang menurut aku bagus dan enjoy untuk ditonton, worth it lah ya. Walaupun itu di luar Marvel, ya mungkin bisa jadi rekomendasi bagus untuk kalian. Untuk series Peacemaker di sini aku mau review jujur aja. Jadi aku nggak akan bahas detail banget tentang cerita per episodenya. Aku akan gabungin aja semuanya dan ceritakan garis besarnya saja. Teman-teman bisa nonton langsung sendiri aja ya. Dan mungkin nanti dari penjelasan aku ada spoiler-spoiler dikit ya mengenai storyline-nya. Oke, so far aku merupakan orang yang selalu nonton film-film superhero buatan DC ya. Kalau premier di bioskop, aku pasti akan nonton. Aku termasuk penonton setia DC loh guys. Walaupun aku sering bahas tentang Marvel di channel ini, aku juga tetap nonton bagaimanapun pendapat orang tentang film-film DC. Nanti juga ada premier film Batman, kita bahas juga nanti di channel ini ya. Series Peacemaker ini merupakan side story yang berasal dari film Suicide Squad 2. Series ini berjumlah 6 episode dan dibintangi oleh aktor terkenal pegulat WWE John Cena. Seriusan ya guys, pertama kali nonton episode 1 Peacemaker ini gila sih. Ceritanya itu seru banget. Gak banyak CGI atau efek yang macem-macem ya, tetapi storyline yang dibawakan sangat bagus, ringan, dan kocak. Tentunya semua juga berkat sutradara James Gunn ya guys. Semua film garapan dia mah gak pernah fail, sukses terus. Episode 1 sukses buat kita penasaran untuk nonton episode-episode berikutnya dari serial ini. Seperti review-review aku sebelumnya, suatu series yang notabene banyak episode, untuk episode 1 dan 2 itu gak boleh gagal ya, harus sukses. Karena episode awal itu sangat penting sebagai penarik hati dan penentu para penonton apakah mau lanjut nonton atau enggak. Dan Peacemaker ini sukses menarik hati kita untuk di episode pertamanya, membuat kita pengen nonton lagi episode-episode berikutnya. Acting John Cena sebagai Peacemaker awalnya aku pikir bakal jelek ya, ternyata enggak guys. Keren banget chemistry-nya, feeling yang dia bawakan untuk tokoh Peacemaker ini dapat banget. Seorang antihero yang akan melakukan apapun untuk mencapai kedamaian, termasuk membunuh siapapun. Kemunculan Peacemaker di film Suicide Squad kedua itu sudah cukup banget ya untuk membuat kita itu tertarik dengan ini karakter ya, penasaran. Peacemaker membuat sukses para penonton terpikat dengan karakternya, tingkah laku, dan performanya. Untuk konflik di seriesnya lebih ke alien invasion, dinamakan dengan Project Butterfly. Amanda Waller mengutus tim kecil yang beroperasi tersembunyi terdiri dari Christopher Smith, Peacemaker, Agent Clemson Morn, Agent Emilia Harcourt, Agent John Economos, dan Agent Leota Adebayo. Dan ada tokoh penyusup yaitu Adrian Chase, dikenal dengan Vigilante, yang gabung secara ilegal dengan tim ini karena ingin membantu Peacemaker. Juga ada hewan peliharaan Peacemaker, Eagly, yang suka membantu juga. Vigilante yang bertindak sebagai BFF, Best Friend Forever-nya Peacemaker, juga aktingnya keren ya guys, dan sangat bagus banget. Posisinya yang ikut beraksi di series Peacemaker ini menjadikannya karakter yang disukai dan favorit para penonton. Alien yang menginvasi bumi ini berbentuk hewan kupu-kupu yang ukurannya lumayan besar ya. Mereka ke bumi dalam upaya mencari tempat rumah baru mereka. Mereka bisa masuk ke dalam badan manusia dan mengendalikannya, mengakses memori otaknya dan sebagainya. Mereka para kupu-kupu ini tidak bisa hidup dengan makanan di planet bumi. Mereka hanya bisa hidup dengan cairan serangga yang dikeluarkan dari makhluk yang mereka panggil sapi perah gitu ya. Bentuknya seperti ular raksasa yang sangat besar, mengeluarkan susu atau cairan yang digunakan untuk memberi makan kupu-kupu yang sudah menginvasi bumi ini, alien ini. Inti ceritanya begitu ya guys, dibumbui dengan konflik keluarga antara Peacemaker dan ayahnya White Dragon, ikut mewarnai dinamika storyline yang terjadi di sepanjang series ini. Dan peliharaan elangnya Eagly berasa kayak sahabat dan keluarga yang mereka berdua ini, bahkan terkesan lebih dekat ketimbang dengan bapaknya Peacemaker itu sendiri. Ketertarikan Peacemaker dengan Agent Emilia Harcourt juga jadi bumbu-bumbu cinta gitu ya guys di series ini. Permasalahan dan konflik yang terjadi antara anggota tim Peacemaker ini dengan para agent itu juga sedikit emosional ya, menunjukkan perkembangan cerita yang bagus banget
gimana orang ini bisa bekerja sama untuk menyelesaikan misi mereka dalam menghancurkan alien invasion butterfly ini. Setelah di film Suicide Squad kedua kita diperlihatkan Project Starfish, sekarang kita diperlihatkan Project Butterfly dengan cerita yang gak terlalu complicated, menjadikan series ini enjoy banget ditonton dengan bumbu-bumbu gore, darah, fight koreografi yang cukup keren untuk setingkat series TV, dan rating dewasanya itu juga menjadikan nilai plus tersendiri dari series ini. Hubungan antara setiap anggota tim, Peacemaker, Vigilante, Adebayo menambah kocak series ini. Selipan komedi-komedinya yang gak kering atau maksa, lucu banget ya guys. Seriusan sih, membuat aku tertawa pas nonton series ini. Di awal-awal series, aku pikir alur ceritanya lebih seperti komedi-komedi series gitu ya, tapi ternyata setiap bertambahnya episode, maka intensitas dari setiap ceritanya terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Plot twist yang terjadi di series ini tentang orang-orang yang terinfeksi butterfly itu cukup membuat mind blowing ya guys. Ternyata Agent Murn juga terinfeksi butterfly, tapi ini jenis butterfly yang baik, ingin membantu manusia. Dan ternyata Adebayo adalah anak Amanda Waller. Buat shock juga ya, ia dikirim untuk menyusup ke tim Peacemaker dan mengawasi dari dalam tindak tanduk para agent dalam menangani alien invasion ini. Dan di akhir episode kita ditampilkan scene Justice League yang datang hendak membantu mengalahkan butterfly dan membunuh si sapi produksi makanan butterfly ya, monster ulat yang besar itu. Tapi terlambat, Peacemaker dan tim telah menyelesaikan misi mereka. Justice League di sini ada The Flash, Aquaman, dan Superman, juga Wonder Woman yang diperankan pemeran pengganti atau stunt pengganti. Cuma ada 4 Justice League yang ditampilkan. Batman dan Cyborg itu absen atau katanya di-cut ya dari scene. Nggak tahu kenapa guys, mungkin kalian bisa bagi informasi ke aku. Overall sih aku suka actionnya ya guys, seriusan sih. Nontonnya enjoy banget. Para karakternya, actingnya mendalami banget peran masing-masing. Agent Harcourt, Agent Economist itu kocak banget ya. Dark joke-nya juga dapat banget. Umpatan khas Hollywood. Buat aku pribadi itu buat aku tertawa ya. Dibanding dengan series DC yang lain, mungkin Titans ya, yang pernah aku tonton. Ini lebih bagus banget ceritanya. Sinematografinya, pengambilan kamera, shot gambarnya dari setiap series ini berasa mahal banget ya guys. Pokoknya keren banget deh. Review jujur dari aku gitu ya guys. Kalian wajib banget nonton series ini. Di Rotten Tomatoes aja ya guys, series Peacemaker ini dapat review bagus dari kritikus mencapai 95% fresh. Rating IMDb juga mencapai 8,5. Berarti memang series ini bagus dan worth it banget ya guys untuk ditonton. Khusus kalian yang fans DC dan fans series-seriesnya, gimana nih pendapat kalian ketika di-compare dengan series yang lain? Apakah series Peacemaker ini bagus banget ya guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu dia ya review dari aku tentang si series Peacemaker ini. Jumlahnya ada 6 episode dan setiap episodenya itu build up dari storynya itu bagus banget ya, sampai ke final battle-nya itu keren banget. Wajib banget sih kalian nonton series ini di HBO Go ya. Oke, dan aku gak sabar banget ya untuk nge-review film The Batman nanti premier tanggal 3. Apakah di Indonesia juga tanggal 3 ya? Semoga aja gak ada tunda-tundaan lagi ya. Dan nanti ada film Black Adam, ada Aquaman juga, ada The Flash juga. Aduh, pokoknya nanti kita review semuanya di channel ini ya guys. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.